Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada orderan masuk ya di Shopee. Ini untuk unitnya scanner ADF dengan tipe Fujitsu FI6130. Ini untuk kita kirim ke sebentar saya cek dulu. Ini untuk pengiriman ke NTT ya. Untuk Karen Andrikus ya. Dan ini yang grade A ya. Ini dengan kondisi fisiknya masih bagus ya. Ini putih. Oke, di sini kita langsung aja tes scan. Dan pastikan untuk driver dan software ini sudah terinstall. Ini untuk software kita pakai bawaan Fujitsu Scan All Pro ya. Dan untuk drivernya pastikan sudah terbaca ya di sini di bagian Device Manager. Untuk cara masuknya kita klik aja logo Windows, kita klik Device Manager seperti ini dan kita bisa lihat di bagian Imaging Device. Kalau sudah terbaca FI6130 seperti ini, tandanya untuk drivernya sudah terinstall. Dan untuk langkah awalnya, ini kita hiraukan aja hasil scan-nya. Kita untuk pertama kali masuk aplikasi, kita klik bagian scan sebelah sini dan kita select untuk scannernya untuk menghubungkan antara scanner dan PC-nya ini. Dan di sini ada dua pilihan ya. Nanti kita sertakan juga untuk driver paper stream-nya ini. Ini kita pakai paper stream-nya aja karena dia lebih baru ya ketimbang driver bawaan yang lama. Kita select dan kita tunggu sampai prosesnya selesai seperti ini dan kalau sudah selesai, biasanya di sini akan muncul angka 1 seperti ini ya untuk di LED connect-nya ya. Nah, sebelah sini. Kalau udah kita bisa lanjut dan sorry ini agak sedikit berisik mungkin nanti di videonya karena sedang ada pengerjaan. Di sini kita langsung aja kita bisa klik scanner setting untuk settingan scannernya. Di sini untuk settingan scanner yang saya pakai ini. Nah, di sini kita klik aja tanda seperti ini ya, tanda panahnya untuk melihat settingan yang lebih lengkap. Di sini untuk colornya, image mode-nya kita gunakan color atau nanti Anda bebas menggunakan color atau pakai automatic. Ini sama aja, kalau automatic dia akan deteksi color sesuai dokumennya ya. Nanti akan maksimal karena untuk scan dokumen yang hitam putih akan lebih maksimal dan warnanya lebih pekat banget di settingan hitam putih. Ini kalau Anda suka dengan warna yang kontras antara hitam dan putihnya, pakai automatic color detection ya. Dan untuk paper source-nya kita pakai feeder boot side atau dua sisi atau duplex ya, sama aja. Ini untuk resolusi tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Saya pakai di 200 dpi. Ini udah cukup banget untuk digitalisasi. Dan untuk ukurannya saya pakai A4. Ini bisa sampai di legal ya. Dan untuk settingan image-nya saya pakai sharp. Page-nya saya pakai diskew ya. Dan untuk blank page-nya ini saya aktifkan. Ini untuk berfungsi untuk jika ada dokumen yang satu sisinya yang kosong tidak akan tersave dalam file scanning ya. Jadi simple banget, enak. Makanya saya pilih untuk settingan awalnya di basicnya ini kita pakai boot set atau dua sisi dan kita kombinasikan dengan blank page ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk posisi dokumennya menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Jadi tinggal taruh aja dan dia akan terotomatis scan dan tersave bagian yang ada gambar atau tulisannya aja. Bagian yang kosong tidak akan tersave ya. Kalau udah kita klik OK dan di sini saya lanjut untuk setting bagian file savingnya ya. Di sini saya taruhnya di desktop, ini tinggal Anda sesuaikan aja untuk file foldernya. Ini untuk file name-nya saya beri nama 6130. Ini format filenya PDF file, colornya saya 24 bit color dan ini tinggal diikutin aja sesuai dengan. Nah, untuk file formatnya saya pakai PDF ya. Kalau udah kita klik OK dan ini kita bisa langsung scan di bagian sini atau di sebelah sini, sama aja. Kita klik scan dan kita tunggu untuk proses scanningnya. Di sini saya sudah siapkan untuk dokumennya. Dan ini untuk tarikannya seperti ini. Dan nanti kita tes untuk beberapa kali scanning ya untuk memastikan tarikannya lancar dan tidak ada kendala. Nah, ini bisa dilihat tidak ada kertas yang double ya. Kalau ada kertas yang double di sini akan terlihat. Makanya ini saya beri tampilannya serong seperti ini supaya untuk terlihat adakah kertas yang double atau tidak.
Ya ini karena dokumen saya nggak banyak, jadi saya tes secara berkala aja ya untuk scanningnya. Dan di sini bisa lanjut scan dan nanti akan tergabung dengan hasil file scanning sebelumnya ya. Akan jadi satu file. Ini kita klik aja scan. Nah, kita tunggu lagi untuk proses scanning ya. Di sini untuk hasilnya sudah mulai bermunculan. Dan ini juga ada beberapa kertas yang scanningnya hanya satu sisi karena tadi kita aktifkan blank page-nya kita aktifkan on, jadi akan seperti ini ya. Dan ini kita lanjut lagi sekali lagi mungkin untuk scan-nya. Dan alhamdulillah untuk tarikannya lancar banget ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan di sini kita finish aja untuk scanningnya dan dia akan finish. Nah ini apakah Anda mau lanjut continue scan-nya, kita no aja dan dia akan save. Kita tunggu. Nah di sini ini untuk file yang terakhir, terkhusus untuk file terakhir. Sorry, satu sebelum terakhir ya. Nah, karena ini dua blank page, jadi dia tidak tersave. Karena kita udah setting blank page-nya kita on kan ya. Ini untuk dokumen yang terakhir ini memang seperti ini ya, nih bisa dilihat. Ini mohon maaf ada garisnya dari hasil printnya ya, bukan dari hasil scanningnya. Sekarang kita bisa lihat untuk hasil scan-nya, kita taruh di desktop dengan nama 6130. Ini untuk filenya. Kita bisa lihat ini foldernya, tanggalannya dan jamnya sama ya, sesuai. Berarti ini baru tersave. Nah, ini kita buka aja untuk hasilnya. Kita lihat bareng-bareng. Ini untuk dokumen hitam putihnya ya. Nah, ini dokumen yang saya maksud tadi. Nah, kita fokus aja ke hasil scanning yang color. Nah, ini kalau ada blank page tapi dia terkena scan seperti ini menandakan mungkin dokumennya ada yang kotor atau ada nodanya, jadi dia terscanning ya. Nah, ini contoh, ini ada titik nih, kita dekatkan. Nah, ini ada titik seperti ini. Nah, ini ada titik tinta. Jadi dia tidak terdeteksi sebagai halaman yang kosong, dia terdeteksi sebagai halaman yang ada karakternya ya. Jadi dia akan tetap terscan. Nah, nanti ini bisa disetting sesuai kebutuhan untuk blank page-nya mau sesensitif apa. Dan ini untuk hasil scan tulisannya bagus banget. Dan ini untuk hasil scan color. Bisa kita lihat untuk hasil scan colornya. Nah, ini untuk hasil scan warnanya bagus banget ya. Ini kita lihat untuk sampai akhir. Bagus, tidak ada kendala, putihnya bersih, warnanya bagus ya. Untuk colornya nih bisa kita lihat. Kita lihat ini karena ada di 33 halaman ya. Nah, sip. Alhamdulillah untuk hasil scan dan tarikannya tidak ada kendala. Jadi untuk penutup seperti biasa kita akan kasih lihat untuk serial number di unit ini. Karena di setiap unit ada serial number yang menandakan identitas dari unit tersebut. Nah, di sini saya fotokan aja, nanti saya akan beritahu untuk serial number unitnya ya. Nah, di sini berhubung serial numbernya sudah agak sedikit terhapus, jadi tapi masih kelihatan sedikit, jadi saya beri lihat. Mungkin kelihatan ya. Nah, ini di atas tahun produksinya 2012. Ini ada serial numbernya di atas 861144. Oke, segitu aja untuk tes scanner kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih.